Tahun 1930-an, Indonesia sendiri berdiri 3 organisasi sepak bola berdasarkan suku bangsa, yaitu NVB, yaitu Netherlands Football Bond, yang berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Unie, yaitu milik Belanda, dan Huanan Football Bond, itu HNVB milik bangsa Tionghoa, dan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia milik orang Indonesia atau pribumi. Mari kita kembali lagi ke PSSI sendiri. Awal mulanya berdiri PSSI sendiri adalah PSSI didirikan oleh seorang senior sipir bernama Suratin Sosro Seogondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, Thyssen and Lausada, yang berpusat di Jakarta. Di sana ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola. Dan Suratin pun menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi untuk menghindari sergapan polisi Belanda. Kemudian ketika diadakan pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Keramat 17 Jakarta dengan Soeri, Ketua VIJ atau Football Bond Indonesia Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan. Yang selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogyakarta, dan Solo, yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Adiwasito, Amir Noto Pratomo, Hamid, Soekarno, bukan Bung Karno, dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kore seperti Sudiro di Magelang. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil-wakil dari FIJ sendiri adalah Samsudin, wakil dari Bandung Gatot, wakil dari Mataram atau sepak bola Mataram itu Yogyakarta ada Daslam Adiwasito, Hamid, Amir Noto Pratomo, dan dari Solo ada Soekarno, dan Kartomujoyo adalah dari Madiun, dan Mangindang dari Magelang, dan dari Surabaya adalah diwakili oleh Pamuji. Dari pertemuan tersebut maka lahirlah PSSI, yaitu Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Dan PSSI ini diubah dalam Kongres PSSI Solo 1950 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Begitu PSSI terbentuk, Suratin dan kawan-kawan segera menyusun program yang pada dasarnya menentang berbagai kebijakan yang diambil pemerintahan Belanda melalui NVB. PSSI melahirkan strategi program, yakni program perjuangan seperti dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada. Kepada setiap perserikatan diwajibkan melakukan kompetisi internal dan secara 1 dan 2. Selanjutnya ditingkatkannya kejuaraan antara perserikatan yang disebut dengan Stadion Tournoi dimulai pada tahun 1931 di Surakarta. Kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI kemudian mengunggah kesuhunan Paku Buwono 10. Telah kenyataan semakin banyaknya rakyat bersepak bola di jalan-jalan dan tempat-tempat dan di alun-alun di mana kompetisi satu perserikatan diadakan.
Pakubuwono X kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan oleh PSSI. Stadion ini diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari, kegiatan sepak bolaan semakin gencar. Lebih jauh, Soeratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Pada tahun 1938 berdirilah ISI, Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian menyelenggarakan pekan olahraga yaitu 15-22 Oktober 1938 di Solo. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang makin bertambah, akhirnya NIVB pada tahun 1936 berubah menjadi NVU. NIVU tadi awal dijelaskan, dan mulailah dirintis kerjasama dengan PSSI. Sebagai tahap awal, NIVU mendatangkan tim dari Austria yaitu Winda Sport Club pada tahun 1936. Pada tahun 1938 atas nama Dutch East Indies, NIVU mengirimkan timnya ke Piala Dunia 1938. Namun para pemainnya bukanlah berasal dari PSSI, melainkan dari NIVU. Walaupun terdapat 9 orang pemain pribumi atau Tionghoa. Hal tersebut sebagai aksi protes Soeratin karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara tim NIVU dan PSSI terlebih dahulu, sesuai dengan perjanjian kerjasama antara mereka, yakni perjanjian kerjasama disebut Gentleman's Agreement yang ditandatangani oleh Soeratin dari pihak PSSI dan Masterbrook dari NIVU pada 5 Januari 1937 di Yogyakarta. Dan selain itu, Soeratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU atau Belanda. Dalam Kongres PSSI 1938 di Solo, Soeratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIVU tersebut, dan Soeratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942 setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara 1940 sampai 1941. Masuknya balantara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam kompetisi karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Tai Ikukai, yakni badan keolahragaan bikinan Jepang. Kemudian masuk pula menjadi bagian dari Gelora yaitu 1944 dan berlepas otonom kembali dalam Kongres Polri III di Yogyakarta, yaitu saat Liga Perserikatan yang berhenti antara 1944 sampai 1949 yang awal tadi diceritakan dalam sejarah cerita Liga Perserikatan di awal. Lebih dari itu, PSSI tahun 1993 membatalkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor CA 5/11/6 tanggal 2 Februari 1953. Jadi saat Indonesia sudah merdeka. Dan momen dramatis yang pernah dialami dunia sepak bola Indonesia adalah saat penggabungan dua kutub kompetisi yaitu Perserikatan dan Galatama digabung. Alasan yang sering dikemukakan adalah Perserikatan memiliki fanatisme luar biasa dan Galatama memiliki profesionalisme walaupun belum utuh. Perserikatan tidak punya profesionalisme karena mereka statusnya amatir, sementara Galatama tidak punya fanatisme karena mereka berasal dari pengusaha. Kedua kutub yang berbeda namun luar biasa ini akhirnya digabungkan dalam konsep Ligina, itu Liga Indonesia. Ternyata penggabungan ini melahirkan pro dan kontra yang luar biasa. PSSI di bawah Ketua Umum Aswar Anis Bergeming tetap melanjutkan penggabungan yang terlihat masih belum matang ini. Tim-tim perserikatan awalnya memang terbentuk sebagai perkumpulan klub-klub daerah dipaksa menjadi klub profesional mengikuti Galatama. Rumor yang beredar di balik penggabungan ini, Galatama selalu sepi penonton yang berimbas pada cash flow klub-klub pesertanya yang compak-camping karena pemasukan tiket sepi.
tiket sepi. Sementara perserikatan selalu ramai penuh seisi stadion karena yang mereka tonton adalah kesebelasan asal daerah mereka untuk unjuk gigi melawan daerah lain. Kebanggaan besar bagi mereka adalah perserikatan daerah. Mereka berhasil menang atau bahkan menjadi kampion kompetisi, menandakan betapa superiornya sepak bola di daerah mereka. Kata inilah menjadi alasan beredar saat itu di balik penggabungan dua kutub ini, dan penggabungan ini dilakukan pada tahun 1994 dan semua klub dari kedua liga tingkat atas digabungkan ke dalam Liga Indonesia Divisi Utama sebagai sistem baru liga tingkat nasional. Karena Galatama tidak memiliki tingkat liga yang lebih rendah, liga yang lebih rendah dari Liga Indonesia Divisi Utama diambil dari semua klub pada tingkat yang sama di perserikatan. Pada saat itu dibuatlah pembagian dua wilayah, yaitu wilayah barat dan timur. Peraturannya adalah 4 teratas dari tiap wilayah maju ke babak 8 besar yang dibagi menjadi dua grup. Dua tim terbawah tiap-tiap wilayah terdegradasi ke divisi 1 dan dua tim teratas setiap grup pada 8 besar maju ke babak semifinal. Pemenang semifinal bertemu di final. Tim pemenang di final akan tampil sebagai Piala Champion Asia atau Liga Champion Asia. Sistem ini sebenarnya bukan tanpa alasan, sebab PSSI berusaha merumuskan format kompetisi yang sesuai agar berjalan mulus. Kompetisi percobaan itu dilabeli Liga Indonesia atau Ligina yang berlangsung antara rentang 1994 sampai 2007. Karena Ligina masih baru, tampaknya PSSI pun melakukan trial dan error untuk mencari format kompetisi yang tepat. Ligina pun pernah memakai sistem 2 wilayah hingga 3 wilayah. Pada musim 1996 dan 1997, kompetisinya pernah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Selama 13 tahun, Ligina masih disebut kompetisi semi profesional karena klub ex-perserikatan yang notabene bonden milik kota setempat masih bergantung dana operasional dari APBD, sementara klub ex-Galatama mengandalkan uang pribadi sang pemilik. Ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada tahun 1998, para pemilik klub Galatama yang bisnisnya terdampak krisis mulai ngos-ngosan menghidupi timnya. Imbasnya banyak klub ex-Galatama pun gulung tikar atau dijual ke pihak lain. Sebaliknya klub ex-perserikatan tetap eksis, bahkan merajai kompetisi. Puncak kejayaan klub ex-perserikatan terjadi hingga 2007 karena tiap daerah bebas mengelontorkan kas APBD untuk klub masing-masing, dan pada era Ligina tersebut tahta juara lebih banyak dikuasai ex-klub perserikatan. Pada tahun 2008, setelah bertahan sekian lama format 2-3 wilayah, PSSI memutuskan untuk merombak total format Liga Indonesia, yaitu akhir era Ligina, dan kompetisi itu bernama Liga Super dan diikuti oleh 18 klub saja. Liga Super kemudian terhenti pada tahun 2015 karena sanksi dari FIFA, dan baru bergulir kembali pada tahun kemudian dengan nama Liga 1. Dan Liga 1 ini digadang-gadang sebagai formulasi terbaik sepak bola di Indonesia. Dan pada saat penggabungan ini, PSSI membuat Liga Super Indonesia sebagai liga tingkat paling atas yang baru, yaitu penggabungan antara dua wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah timur. Dan liga baru ini diciptakan untuk membenarkan sistem profesionalisme penuh dalam sepak bola Indonesia. Sejalan dengan liga ini, tim umur 21 tim dari masing-masing peserta klub YSL berkompetisi di Liga Super Indonesia, dan pada tahun 2008 inilah terciptanya sebutan dengan ISL, itu Liga Super Indonesia. Pada Liga Super Indonesia 2011-2012 merupakan musim keempat dalam kompetisi Liga Super Indonesia sejak dimulainya pada tahun 2008. Liga Super Indonesia ini
diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia. Pada tahun 2011, Liga Super Indonesia mengalami beberapa kisruh yang ditandai dengan hengkangnya teluk 3 klub, yaitu Persema Makassar, Persemalang, dan Perseponegoro. Pada tahun 2011, PSSI mengganti Liga Super Indonesia dengan Liga Primo Indonesia. Pergantian ini terkait pergantian Ketua Umum PSSI itu sendiri, yang semula diketuain oleh Nurdin Halid dan terpilihnya Johan Arifin dalam kongres luar biasa PSSI pada 9 Juli 2011 di Surakarta. Pergantian ini terjadi akibat kasus hukum yang dijalani oleh Ketua Umum saat itu, yaitu Ketua Umum Nurdin Halid divonis 2 tahun penjara akibat kasus pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai Ketua Umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan itulah Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Kala sebagai wakil presiden saat itu dan ketua KONI dan FIFA menekankan Nurdin untuk mundur. FIFA mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Akan tetapi Nurdin bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI dan tetap menjalankan kepemimpinannya PSSI dari balik jeruji penjara. Agar tidak melanggar statuta PSSI, ketua umum yang sebelumnya berbunyi harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal. Statuta mengenai ketua umum, bergantilah kepengurusan ketua umum PSSI dari Nurdin Halid ke Johar Arifin. Dimulai era kompetisi baru dalam pembentukan IPL, yaitu Indonesia Premier League. Beberapa masalah terjadi karena aturan yang diterapkan oleh PSSI. Pembentukan IPL mendapat tekanan dari 12 klub sepak bola atas kelompok dari kelompok 14 karena kompetisi berjumlah 24 klub dan 6 klub diantaranya adalah langsung menjadi klub IPL. Namun PSSI meyakinkan bahwa untuk memenuhi standar kompetisi profesional AFC, klasemen musim sebelumnya musim 2010-2011 dihapuskan. Sebagai gantinya yang dilihat adalah poin tertinggi dalam verifikasi tentang profesionalisme klub di Indonesia. Kan tetapi dengan adanya IPL, Indonesia terhindar dari sanksi AFC. Konflik PSSI sendiri dengan pemerintah berawal dari ikut sertanya Arema dan Persebaya dalam ajang KNB League yang dilarang ikut serta oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan surat peringatan kepada PSSI. Surat peringatan pertama diberikan 8 April 2015 yang menyatakan bahwa PSSI telah mengabaikan rekomendasi BOPI atas larangan ikut sertanya Arema dan Persebaya. Selain itu, Kemenpora meminta kedua klub untuk mengikuti rekomendasi BOPI. Selang seminggu kemudian, Kemenpora kembali mengeluarkan surat peringatan kedua karena PSSI serta Arema dan Persebaya tidak juga mematuhi perintah BOPI sebelumnya. Ketua Umum PSSI Johan Arifin Hussein menilai ini hanya kesalahpahaman antara PSSI dengan Kemenpora dan BOPI. Dia pun yakin masalah yang dapat selesai jika PSSI serta Kemenpora dan BOPI duduk bersama. Sebelumnya, pada 10 April, FIFA mengirimkan surat kepada Pemerintah Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi agar memerintahkan tidak mengintervensi PSSI. Apabila intervensi berlanjut, FIFA akan memberikan sanksi kepada PSSI. Pada 16 April, Kemenpora kembali mengirimkan surat peringatan ketiganya kepada PSSI. Kemenpora menilai PSSI mengabaikan surat peringatan pertama dan kedua sebelumnya. PSSI juga kembali diminta patuh kepada rekomendasi BOPI sebelumnya. Pada 17 April 2015, Kemenpora Imam Nahrawi membekukan PSSI. Kemenpora juga tidak mengakui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI yang tengah berlangsung di Surabaya. Dalam keputusan tersebut, Kemenpora menerangkan pemerintah akan membentuk tim transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten
sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Sedangkan soal timnas Indonesia untuk Asian Games dan penyelenggara KNB League akan diambil alih oleh KONI dan KOI. Pada 25 Mei 2015, pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kala menganjurkan untuk mencabut pembekuan PSSI Nupina Lanyala Mataliti. Hal ini dilakukan setelah adanya pertemuan tertutup dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pembenahan total terhadap sepak bolaan Indonesia sebagai jalan untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia dan tetap mendukung menyerahkan pembenahan tersebut kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada 30 Mei 2015, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI berlaku hingga PSSI mampu memenuhi kewajiban pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Akibat dari sanksi ini, timnas Indonesia dan semua klub di Indonesia dilarang berpartisipasi di pentas nasional di bawah FIFA atau AFC. Sumber dari Wikipedia. Kisruh PSSI sebetulnya dimulai ketika Nurdin Halid berkuasa pada tahun 2003. Semenjak itu, Nurdin Halid meletakkan orang-orangnya di Pemprov seluruh Indonesia sebagai kuasaan langgeng hingga 2011. Salah satu kongres luar biasa PSSI pada tanggal 17 Maret 2013, Liga Prima Indonesia dan Liga Super Indonesia berada di bawah pengawasan PSSI sebelum digabungkan pada tahun 2014. Pada tanggal 17 April 2015, setelah Menteri Pemuda Olahraga menjatuhkan hukuman kepada PSSI yang dimana tadi disebutkan, pada tanggal 13 Mei 2016 juga FIFA akhirnya mencabut sanksi yang diberikan untuk Indonesia setelah menerima laporan bahwa Menteri Pemuda Olahraga telah mencabut surat pembekuan aktivitas terhadap PSSI. Pada tahun 2017, kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Indonesia yaitu Liga Super Indonesia atau ISL berganti nama menjadi Liga 1 di bawah kepemimpinan Ketua PSSI yang baru yaitu Edi Rahmayadi. Jadi Liga 1 Indonesia sendiri berawal setelah adanya kisruh dalam PSSI sendiri, yaitu pada tahun 2017 yang lalu, dan hingga sekarang Liga 1 masih berjalan dan sponsornya adalah Bank BRI yang disebut Liga 1 BRI. Semoga kedepannya Liga Indonesia tetap bertahan dan selalu mengikuti aturan statuta FIFA agar Liga Indonesia bisa bersaing di Asia hingga akan datang. Sekian dan terima kasih.